Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyampaikan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara lisan dan tulisan dengan tetap memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Sahabat edukasi, berita merupakan sumber informasi yang penting bagi pembaca. Banyak manfaat yang dapat diperoleh setelah membaca berita. Pembaca berita biasanya memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni menemukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang ada di dalam berita. Ada beberapa alasan lain pentingnya di dalam membaca berita, yakni yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, membaca berita dapat membantu mengasah kecerdasan otak. Yang ketiga, membaca berita dapat menambah kosakata yang dimiliki. Yang keempat, membaca berita dapat membantu meningkatkan keterampilan di dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, membaca berita dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap sesuatu. Ada dua cara penyampaian berita, yakni berita disampaikan melalui lisan, seperti yang terdapat di radio dan televisi. Yang kedua, berita disampaikan melalui tulisan, seperti yang terdapat di majalah, koran, dan lain sebagainya. Satu, menyampaikan berita melalui lisan. Menyampaikan berita melalui lisan berarti kita harus membacakan berita kepada orang lain. Kegiatan membacakan berita berbeda halnya dengan membaca. Membaca teks berita berarti melakukan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang orientasinya untuk diri sendiri. Sementara itu, membacakan berita tujuannya adalah untuk didengarkan oleh orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membacakan berita. Yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya suara dalam membacakan berita. Intonasi bisa juga disebut dengan lagu kalimat. Intonasi suara menjadikan berita menarik untuk didengarkan. Sebaliknya, intonasi yang datar akan membosankan pendengar. Perhatikan contoh berikut. Masuki tahun ajaran baru 2020-2021, SMP Negeri 2 Brebes jadi sekolah percontohan KBM tatap muka di sekolah. Siswa dan guru diwajibkan pakai masker saat beraktivitas. Masuki tahun ajaran baru 2020-2021, SMP Negeri 2 Brebes jadi sekolah percontohan KBM tatap muka di sekolah. Siswa dan guru diwajibkan pakai masker saat beraktivitas. Dua, artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan dalam pengucapan bunyi bahasa, seperti pengucapan vokal dan konsonan. Di dalam penyajian berita dibutuhkan pelafalan yang jelas, lancar, dan lugas, agar informasi di dalam berita mudah dimengerti oleh semua orang. Tiga, volume. Volume suara merupakan keras lembutnya suara yang dikeluarkan. Dalam penyampaian berita, volume yang digunakan haruslah sedang. Jangan terlalu keras dan jangan pula terlalu pelan. Volume suara tergantung besar kecilnya ruangan dan terbuka atau tertutupnya ruangan. Ruangan yang kecil tentunya memerlukan suara yang sedang. Sementara itu, ruangan yang besar memerlukan suara yang keras. Begitupun dengan yang terbuka dan tertutup.
Yang keempat, tekanan. Dalam penyajian berita, tekanan memiliki peran untuk memperjelas sebuah informasi yang ada. Yang kelima, tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Tempo memengaruhi minat pendengar dalam mendengarkan berita. Tempo yang terlalu lambat akan membuat pendengar mudah bosan. Sedangkan tempo yang terlalu cepat akan membuat pendengar tidak memperoleh informasi secara maksimal. Selanjutnya atau yang keenam, mimik. Mimik adalah ekspresi wajah saat membacakan teks berita. Mimik hendaknya disesuaikan dengan isi berita yang disampaikan. Misalnya, apabila berita tersebut bertema kegembiraan, maka mimik yang harus ditampilkan adalah perasaan gembira. Begitupun dengan sebaliknya, apabila berita tersebut bertema kesedihan, maka mimik wajah yang ditampilkan juga harus sedih. Penyampaian berita yang kedua, yaitu melalui tulisan. Sebelum menyampaikan berita melalui tulisan, terlebih dahulu kita harus membuat atau menulis berita. Ada beberapa langkah dalam menulis berita. Yang pertama, kita menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Dan yang terakhir, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sahabat edukasi, dimanapun kamu berada, kalau kamu masih menemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu merupakan hal yang wajar. Karena sebelum benar-benar dipublikasikan, berita yang kamu buat harus melalui satu tahap lagi. Tahap apakah itu? Tahap yang dimaksud yakni tahap penyuntingan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tahap penyuntingan? Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Proses penyuntingan biasanya dilakukan setelah berita selesai ditulis oleh wartawan atau reporter. Orang yang bertugas menyunting disebut editor. Berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap penyuntingan. Yang pertama, kebenaran isi berita. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum di dalam rumus adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Yang terakhir, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebaguan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Sahabat edukasi, dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan tentang cara menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu yang sedang belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.